Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surabi Abdillah, NRP 3125600115 akan mencoba dari tugas atau praktikum ke-6. Baik, untuk langsung ke percobaan pertama, buatlah file proc1sh dengan editor nano dan mengetikkan nano proc01.sh. Nah, kemudian kita masukkan pagar apakah bisa di kemudian Oke, untuk perintah nano sendiri ini membuka editor teks untuk nano dan membuat file berupa proc.sh ini. Kemudian untuk bin.sh yang pertama ini disebut cback atau yang memberitahu sistem bahwa script ini harus dijalankan dengan shell bin.sh gitu. Kemudian baris yang diawali dengan pagar adalah komentar dan diabaikan oleh shell. Kemudian dua baris terakhir yang mengisikan var dan var1 dan var2 itu adalah kemudian ada pendefinisian untuk var1 dan var2. Kemudian kita Ctrl X exit. Nah, kemudian untuk menjalankan shell gunakan notasi titik di depan program proc untuk langkah kedua sendiri ini digunakan untuk menjalankan script di shell yang sama dengan parent shell, yang berarti variabel yang dibuat dalam script akan tersedia dan shell kita akan tersedia setelah shell kita script selesai dijalankan. Kemudian untuk execute-nya menggunakan chmod plus x proc.sh. Ini digunakan untuk mengeksekut perintah, kemudian akan dijalankan dengan proc01.sh. Nah, begitu. Untuk mengecek hasil eksekusinya kita tulis echo var1 yang hasilnya x, kemudian echo var2 yang hasilnya
isinya 8. Oh salah, yang isinya 8 begitu. Kemudian untuk percobaan kedua, variabel contoh penggunaan variabel pada sel interaktif, ketikkan VPT dengan Poltek, kemudian ISO VPT. Nah, ini variabel VPT diisi dengan nilai Poltek, lalu dengan echo VPT nilai variabel akan ditampilkan. Kemudian sel juga akan mempertimbangkan atau membedakan huruf besar dan huruf kecil, sehingga VPT besar dan VPT kecil adalah nilai variabel yang berbeda. Begitu. Kemudian untuk pemisahan dua kata spasi, karakter string pada sel, ketikan VPT 2 sama dengan Poltek Elektronika tetap pesan error comment not found. Poltek not found karena ketika kita mengetikkan tersebut tanpa tanda kutip, sel akan menganggap elektronika sebagai perintah terpisah dan menghasilkan error, sehingga kita harus mengetikkan dengan tanda kutip gitu. Echo VPT 2 dan echo dolar VPT 2. Kemudian untuk perbedaan ini menggunakan dolar atau tidak, untuk teks literal VPT 2 dengan echo VPT 2 dengan dolar menampilkan variabel yang berbeda, dimana yang ini akan memanggil dari Poltek Elektronika yang disimpan tadi itu. Kemudian untuk langkah ketiga, menggabungkan dua variabel atau lebih pada sel, ketikan V1 dengan Poltek, kemudian V2 sama dengan titik 2, kemudian V3 sama dengan elektronika, kemudian V4 sama dengan dolar 1, dolar V1, dolar V2, dolar V3, 1 V2 V3, kemudian echo dolar V3 V4. Poltek Elektronika, kita dapat menggabungkan beberapa variabel menjadi satu dengan menyusunkan tanpa tanda spasi. Di sini V1 berisi Poltek tanpa tanda petik begitu. Kemudian yang kedua berisi tanda petik dengan titik 2. Kemudian yang ketiga adalah elektronika dengan
menggabungkan pada variabel V4 menggunakan dolar pada masing-masing, dan kita mengechonya begitu. Kemudian membaca keyboard. Untuk percobaan 3 membaca keyboard menggunakan instruksi read. Pada sel Anda ketikkan read nama Amir itu, kemudian echo nama echo dolar nama Amir. Nah, instruksi read itu digunakan untuk membaca input dari keyboard dan menyimpan ke dalam variabel. Setelah mengetikkan read nama dan menekan enter, terminal akan menunggu input, dan ketika kita sudah memasukkan input dan menekan enter, maka akan disimpan ke variabel tersebut atau variabel dari nama. Kemudian echo untuk menampilkannya kembali. Kemudian membaca nama dan alamat dari keyboard. Buatkan file proc2sh dengan editor nano. Ketika 2 nano proc2sh, kita ketikkan /bin/sh, kemudian proc2.sh, kemudian membaca nama dan alamat, kemudian echo nama Anda, kemudian read nama, echo alamat, kemudian read alamat, kemudian echo kota, echo hasil adalah nama, alamat di kota gitu. Kemudian kita save dengan Ctrl O, kemudian keluar dengan Ctrl X gitu. Kemudian untuk langkah kedua ini, dia akan memasukkan nama, alamat, dan kota secara berurutan menggunakan instruksi read. Kemudian variabel dibaca dan disimpan ke dalam variabel tersebut, dan pada akhirnya akan di echo, maka akan tampil semua datanya. Kemudian untuk eksekusi programnya, kita kita ketikkan nama Amir, kemudian jalan Semangka menuju, kemudian kota Surabaya itu, maka hasilnya akan Amir, Jalan Semangka 67 di Surabaya.
Oke, untuk langkah keempat, kemudian untuk langkah keempat, instruksi echo otomatis memberi baris baru. Untuk menghindari hal tersebut, opsi N menghilangkan baris baru, lakukan prokes H. Oke, untuk menghindari hal tersebut, nano prop 02 sh echo n X. Oke, eksekusi program, maka kita eksekusi nama Anda. Nah, ini dia tidak akan membuat baris baru di bawahnya, melainkan langsung di sampingnya akan kita masukkan datanya Amir Jalan Semangka 07 Surabaya. Bentar. Nah, jadi di sini inputnya langsung di sampingnya, bukan lagi di bawah seperti tadi. Begitu. Kemudian untuk eksekusi program, untuk variabel kosong adalah variabel yang tidak memiliki nilai yang dapat diisi atas assignment atau membaca dari keyboard. Mendefinisikan CR artinya enter. Pada sel ketika read nama bisa ya, CR echo nama sama dengan D sama dengan AP, kemudian kita echo C. Nah, untuk variabel kosong itu tidak memiliki nilai yang bisa terjadi ketika kita hanya melakukan enter tanpa mengetikkan apapun saat read. Kemudian kita definisikan kembali variabel tanpa nilai A sama dengan tidak ada ataupun B sama dengan petik saja tanpa isi. Setelah kita gabungkan menjadi $A dan $B, hasilnya tetap kosong dan SC tidak menampilkan apapun begitu. Kemudian untuk langkah ke-7, variabel dapat disubstitusikan dengan hasil eksekusi backward hasil BWD dir sama dengan BWD, kemudian kita echo $dir. Nah, untuk itu kita bisa menyimpan hasil eksekusi sebuah perintah dalam variabel menggunakan tanda backtick atau kutip terbalik sesuai dengan contoh perintah PWD dieksekusi terlebih dahulu, hasilnya yaitu path atau directory saat ini, kemudian disimpan ke variabel dir. Kemudian untuk langkah 8 dan 9 pada shell sebelumnya
prop 03 .sh nano prop 03 sh, kemudian kita ketikkan screenshot sh, kemudian 03 sh, kemudian nama UNI, kemudian itu nama pengguna aktif adalah EGL sama dengan date RS kemudian D min F3 date ketik min F2, kemudian THN 1 tahun. Oke. DTRMS
bulan, kemudian kita eksekusi programnya. Nama pengguna aktif adalah 115. Begitu. Kita coba buka nanonya lagi, kemudian kita coba, mungkin ini salah. Oke, pada percobaan keempat membuat shell script proc 04.sh, kita ke proc 04.sh. Kita ketikkan ini, lalu save, Ctrl O, Ctrl kemudian eksekusi proc keempat tanpa parameter dengan 2 parameter dan 4 parameter. Yang pertama proc 4sh, parameter 1, 2, 3 adalah itu, kemudian sh Amir Hasan merasa dia akan mengisi 2 variabel ini, kemudian Amir Hasan Baju Ali, semua akan terisi. Itu kemudian untuk selanjutnya membuat script versi 2 nano proc proc 4sh, kemudian versi 2 parameter passing dengan pagar X, kemudian kita jalankan proc 4sh
sh. Nah, variabel pagar menyimpan jumlah parameter yang diberikan saat memanggil script. Begitu. Bentar, kita salah guys. Nah, kemudian ada ini ya guys ya. Total parameter adalah save x itu, kemudian untuk variabel pagar menyimpan jumlah parameter yang diberikan saat memanggil script. Kemudian variabel digunakan untuk menyatakan semua parameter sebagai satu string. Kemudian untuk $$ ini untuk menyatakan nomor proses ID atau PID dari script yang sedang berjalan, yang bersifat unik untuk setiap proses dan umumnya bertambah setiap kali proses baru dibuat. Begitu. Kemudian untuk percobaan kelima, status exit, kita coba grab ya skur 25/etc/passwd itu. Kemudian echo benar tanya 0. Variabel khusus yaitu ini untuk menyimpan status exit dari perintah terakhir yang dieksekusi. Perintah grab mencari string dari di dalam file etc/passwd. Karena string tersebut tidak ada, maka grab selesai dengan kegagalan gitu. Kemudian percobaan ke-6, konstruksi if itu. Kemudian kita echo $tanya grab skur 25. salah echo echo 1. Nah, untuk percobaan ke-6 atau konstruksi if itu perintah who akan menampilkan daftar user yang sedang login karena berhasil dijalankan dengan echo tanda tanya, maka menampilkan 0. Kemudian kita akan menggunakan pipeline untuk mencari nama user tertentu dari output who sehingga user ditemukan dan status exit adalah 0. Jika tidak ditemukan, status exit-nya adalah 1. Begitu. Kemudian ini untuk if nomor 7, konstruksi if dan else. Kita menggunakan script proc5 nano proc 05.sh, lalu kita ketikkan ini, kita Ctrl O X, kemudian jalankan untuk user menggunakan who
nama user ekskul 5. Not student. Keliru. Ini ke log as a not found. Berikan nama pemakai. Kita coba Rizky tidak aktif gitu. Nama tidak aktif, nama tidak aktif, nama sudah aktif, nama tidak aktif. If who grab nama def null then aktif. Oke. Jika kita coba menggunakan nama sama dengan student host, berikan nama pemakai. Kita ketikkan student host. Student tidak aktif. Kita coba menggunakan nama kita sendiri, ya school 5. Coba school 5. Maka nama kita statusnya sedang aktif gitu. Baik, terima kasih. Berikut atau selesai sudah percobaan praktikum 6 dari saya, Yazkur Abdillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.